Dan lebih asiknya lagi, kamu bisa upgrade menggunakan microSD hingga 1 TB. Cukup oke bukan? Tapi kamu jangan terpesona dulu. Sayangnya di setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Sebelum kamu membeli Samsung A32, kekurangan ini bisa kamu jadikan bahan pertimbangan sebelum nantinya kamu menyesal bakal beli atau tidak. Halo Sobat Setter ID, kali ini Setter ID mau ngasih sedikit ulasan tentang ponsel Samsung A32. Sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah, nyalakan notifikasi loncengnya, like dan komen. Bagaimana menurutmu tentang ponsel Samsung A32? Brand smartphone Android asal negeri Gingseng, Korea Selatan, Samsung memang sudah banyak berada di pasaran Indonesia. Berbagai jenis Android, Samsung sudah banyak dipasarkan di Indonesia sejak tahun 2009. Lalu pada Maret 2021 kemarin, Samsung kembali merilis smartphone Android seri A terbarunya, yakni Samsung A32. Hadirnya Samsung A32 di pasar Indonesia tentu semakin meramaikan pilihan smartphone Android kelas menengah. Samsung A32 memiliki spesifikasi yang gak bisa dipandang sebelah mata. Di video kali ini, saya mau menjelaskan bagaimana kelebihan dan kekurangan smartphone Samsung A32 setelah 2 bulan pakai. Sebelum kamu bingung nanti memutuskan apakah kamu bakal membeli Samsung A32 atau tidak. Oke, kita langsung saja yang pertama, kelebihan dari Samsung A32. Disebut sebagai ponsel Android yang masuk kategori mengagumkan, smartphone Samsung tentu punya kelebihan dan kekurangan. Lalu apa saja kelebihan dari Samsung A32 setelah 2 bulan pakai? Nah, kelebihan yang pertama dari Samsung A32 ini adalah desain dari smartphone Android Samsung A32 ini nggak jauh beda dari desain pendahulunya, yakni Samsung A31, yakni didesain teardrop atau water drop sebagai tempat dudukan kamera selfie. Sementara bagian belakang dari Samsung ini polos dengan penataan kamera 3 dan ada tulisan Samsung di bawahnya. Sesuai dengan desainnya, ponsel ini dijuluki dengan sebutan striking style and gloss finish, yang berarti Samsung A32 mempunyai desain dan gaya elegan dengan kualitas gambar yang dijamin mulus. Yang kedua, layar yang super. Samsung A32 dibekali dengan layar Super AMOLED yang mempunyai tingkat penyegaran hingga 90 Hz. Mengusung layar lebar yang sangat lega, yakni 6,4 inch dengan resolusi Full HD Plus 1080 x 2400 pixel. Jika smartphone ini digunakan untuk nonton YouTube ataupun streaming Netflix, tentunya akan asik karena kualitas gambarnya yang dijamin mulus. Yang ketiga, kamera bokeh. Kamera utama yang disematkan pada Samsung A32 ini bersolusi sebesar 64 megapiksel. Dengan kemampuan autofocus dan sensor kedalaman, maka nggak heran kalau hasil jepretan smartphone ini bisa terbilang bokeh. Nggak kalah dengan kamera utama, kamera selfie-nya yang dibawa Samsung A32 ini mengusung resolusi yang lumayan cukup besar, yaitu 20 megapiksel. Nggak heran jika Samsung A32 ini cukup detail dan mampu menampilkan complexion dengan cantik. Kelebihan yang keempat yaitu performa gaming yang sangat oke. Membawa chipset MediaTek Helio G80, didukung GPU Mali G52 MC2 dengan kecepatan 950 MHz, membuat handphone ini memiliki performa game yang sangat kencang, apalagi dipakai untuk bermain Genshin Impact dan Temple Run. Kelebihan yang kelima yaitu memiliki daya baterai yang jumbo, yaitu sebesar 5000 mAh. Jika kamu gunakan pada kegiatan normal bertahan selama 2 hari. Tapi jika kamu gunakan untuk bermain game, sosial media, streaming YouTube, maka itu akan bertahan lebih kurang hanya 1 hari. Yang keenam yaitu memorinya yang lega. Samsung ini memiliki 2 varian memori, yaitu 6/128 GB dan RAM 8/128 GB. Dengan penyimpanan sebesar ini, kamu bakal puas banget nyimpan semua hasil foto-foto jepretan kamu ke dalam smartphone ini. Dan lebih asiknya lagi, kamu bisa upgrade menggunakan microSD hingga 1 TB. Kelebihan yang ketujuh yaitu adanya fitur NFC pada smartphone ini. Buat kamu yang suka transaksi online, tentunya akan sangat memudahkan kamu dengan fitur NFC ini. Itulah kelebihan dari Samsung A32 ini. Cukup oke bukan? Tapi kamu jangan terpesona dulu. Sayangnya di setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Sebelum kamu membeli Samsung A32, kekurangan ini bisa kamu jadikan bahan pertimbangan sebelum nantinya kamu menyesal bakal beli atau tidak. Adapun kekurangan yang pertama pada Samsung Galaxy A32 ini adalah fast charging yang kurang oke.
Walaupun smartphone ini punya dukungan fast charging, namun daya yang cukup rendah, hanya sebesar 15 watt, ini berakibatkan pada waktu pengisian baterai yang cukup lama, yaitu lebih kurang 2,5 jam untuk pengisian dari 0 hingga 100%. Dan jika dibandingkan dengan smartphone dari brand lain yang harganya lebih kurang sama dengan Samsung Galaxy A32 ini, tentu akan sangat berbeda. Karena rata-rata dari smartphone merek lain seperti Oppo, Xiaomi, dan Vivo sudah mengusung fast charging yang di atas 15 watt. Kekurangan yang kedua yaitu nggak tahan air. Beda dari kedua kakaknya yaitu Samsung Galaxy A52 dan A72, Samsung Galaxy A32 ini belum disupport dengan ketahanan air. Makanya Samsung Galaxy A32 dibanderol lebih murah dari kedua kakaknya. So, jadi harus lebih hati-hati menggunakan smartphone ini di tempat basah. Kekurangan yang ketiga yaitu bodinya yang plastik. Meskipun desainnya minimalis, elegan, dan bisa dibilang mengagumkan, tapi sayangnya frame dari back cover Samsung A32 ini terbuat dari bahan plastik, sehingga membuatnya kurang tangguh jika dibandingkan dengan smartphone yang harganya lebih kurang sama dengan Samsung Galaxy A32, yaitu berkisar sekitar 3.500.000. Jadi kesimpulannya menurut Sater Edi, smartphone ini setelah 2 bulan pakai tentunya masih aman-aman saja. Tidak ada kendala yang betul-betul serius, hanya saja ada sedikit pengurangan pada performa kameranya, yaitu jika digunakan untuk video vlog akan ada sedikit distorsi karena di harga 3.500.000 ponsel ini belum support 60 fps, berbeda dari brand-brand lain seperti Oppo, Vivo, Xiaomi, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya menurut Sater Edi, setelah 2 bulan pakai, Samsung A32 ini masih aman-aman saja, tidak ada kendala serius, masih nyaman dipakai, masih enak dipakai, dan tentunya masih sangat worth it untuk dibeli. Sebelum kamu putuskan untuk membeli smartphone Samsung Galaxy A32 atau tidak, mari sama-sama kita subscribe dulu channel ini supaya lebih berkembang lagi dan bisa menyampaikan lebih banyak info menarik buat kamu. Dan jangan lupa like video ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Bagaimana pendapatmu tentang ponsel ini? Apakah worth it atau tidak? Karena menurut Sater ID, setelah 2 bulan pakai, ponsel ini masih aman-aman saja dan masih worth it untuk dibeli. Sampai jumpa.